Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali tentang pembahasan zakat, dan nanti bisa dikonsultasikan nanti di akhir setelah kita melihat beberapa pembahasan di sini. Kali ini kita bahas 8 golongan penerima zakat. Nah, dimulai dari halaman 111. Bagi para pemirsa sekalian bisa mendownload buku ini sekali lagi di channel di website situs web rumaiso.com, dan bisa di download gratis, yang penting tidak dikomersialkan. Kemudian ini jadi buku rujukan kita selama pembahasan zakat. Adapun pertemuan yang ada nanti tersisa 2 pertemuan di sini. Insyaallah tanggal 26 Ramadan ini dan tanggal 28 kita bagi menjadi 2 pembahasan tentang penerimaan zakat, siapa saja yang berhak menerima zakat di sini. Kali ini bisa dibaca dari halaman 111, monggo. 8 golongan penerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik adalah 8 golongan sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Qur'anul Karim pada ayat berikut. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang terlilit utang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Ya, ini tentang masalah penerima zakat. Ini terdapat pada surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, kemudian untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang berada dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baca keterangan di bawah. Ayat ini dengan jelas menggunakan kata innama yang memberi makna hasyr atau pembatasan. Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk 8 golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya. Nah, berarti hanya dibatasi pada 8 golongan ini saja, tidak untuk yang lainnya. Terus? Golongan pertama dan kedua, fakir dan miskin. Fakir dan miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Jadi fakir dan miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Terus? Para ulama berselisih pendapat tentang manakah yang kondisinya lebih parah, apakah fakir atau miskin. Ulama mazhab Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa fakir itu lebih parah dibandingkan miskin. Alasannya, dalam ayat ini Allah menyebut fakir lebih dulu, setelah itu baru menyebut miskin. Ulama lainnya berpendapat miskin lebih parah dibandingkan fakir. Iya, tentang masalah yang lebih parah fakir atau miskin, para ulama beda pendapat seperti disebutkan tadi. Terus? Tentang batasan fakir, menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, seseorang disebut fakir bila dia tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya. Misalnya, kebutuhan hidupnya per hari sebesar Rp10.000, tetapi ia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut, atau ia hanya dapat memenuhi kebutuhannya tetapi kurang dari separuh. Adapun miskin adalah orang yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih dari separuh kebutuhannya, namun tidak bisa memenuhi seluruhnya. Nah, gambarannya itu, kata Profesor Dr. Muhammad Azwaili, kalau fakir itu lebih parah, dia punya kebutuhan pokok 10, dia cuma bisa memenuhi 2 atau 3-nya saja. Sedangkan miskin itu, dia parah juga tetapi dia punya kebutuhan pokok 10, cuma bisa memenuhi 7 atau 8-nya. Ya, cuma bisa memenuhi 7 atau 8-nya. Terus? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberi gambaran perbedaan antara fakir dan miskin. Kita bisa memperkirakan batasan fakir dan miskin dengan melihat pada gaji bulanan.
Jika seseorang mendapati gaji dalam setahun sebesar 5.000 rial, sedangkan kebutuhan hidupnya sebesar 10.000 rial, maka dalam kondisi ini dia dianggap miskin, karena ia hanya mampu memenuhi separuh kebutuhannya. Jika seseorang mendapati gaji dalam setahun 4.000 rial, sedangkan kebutuhannya dalam setahun sebesar 10.000 rial, maka dalam kondisi ini dia dianggap fakir. Begitu pula ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, maka dia dianggap fakir. Nah, sampai dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tidak memiliki pekerjaan, maka dia dianggap fakir. Misalnya saat ini korban PHK, terus dia tidak punya sokongan apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Nah, kondisi fakir miskin seperti digambarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tadi. Kalau kebutuhan pokoknya 10.000, dia cuma bisa memenuhi 5.000. Berarti separuhnya saja. Itu namanya miskin. Namun, kalau kebutuhan pokoknya itu 10.000, kemudian penghasilannya cuma 4.000 saja, berarti di bawah separuh. Maka itu digolongkan dalam fakir. Nah, dari sini kita tahu jelas gimana keadaan fakir dan miskin yang dimaksud. Terus sekarang lanjut. Orang yang berkecukupan tidak boleh diberi zakat. Orang yang berkecukupan sama sekali tidak boleh diberi zakat. Inilah yang disepakati oleh para ulama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la hadda fiha li ghaniyyin. Tidak ada satupun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan. Tidak ada satupun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan. La hadda fiha li ghaniyyin. Terus, apa standarnya orang kaya yang tidak boleh mengambil zakat? apa standarnya orang kaya yang tidak boleh mengambil zakat? Lihat. Standarnya, ia memiliki kecukupan ataukah tidak. Jika ia memiliki harta yang mencukupi diri dan orang-orang yang ia tanggung, maka zakat untuk dirinya tidak halal. Namun, jika seseorang tidak memiliki kecukupan, walaupun hartanya mencapai nisab, maka halal baginya untuk memperoleh zakat. Nah, coba lihat ya. Standarnya ia memiliki kecukupan ataukah tidak. Ini standar disebut kaya yang tidak boleh mengambil zakat ya. Jika ia memiliki harta yang mencukupi dan orang-orang yang ia tanggung, mencukupi dirinya dan orang-orang yang dia tanggung, maka zakat untuk dirinya tidak halal. Karena sudah cukup dirinya tadi. Namun, jika seorang tidak memiliki kecukupan walaupun hartanya mencapai nisab, maka halal baginya untuk memperoleh zakat. Terus, oleh karena itu, boleh jadi ada orang yang wajib menunaikan zakat karena hartanya telah mencapai nisab, tetapi ia sekaligus berhak menerima zakat. Demikian pendapat. Jadi ada orang yang wajib menunaikan zakat karena hartanya telah mencapai nisab, tapi ia sekaligus berhak menerima zakat. Nah, terus. Demikian pendapat mayoritas ulama, yaitu ulama mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Nah, jadi bisa saja orang keadaannya seperti itu. Dan ini juga bisa terjadi dalam zakat fitrah. Ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah karena dia punya kelebihan makanan pokok. Ternyata dihitung-hitung satu kampung ini yang miskin itu dia. Maka dia diberikan zakat fitrah lagi, tentu bisa diberi dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang disetor tadi. Terus, apa standar kecukupan? Apa standar kecukupan? Kecukupan yang dimaksud adalah kecukupan pada kebutuhan primer, yaitu pada makanan, minuman, tempat tinggal, dan segala kebutuhan yang mesti dipenuhi tanpa bersifat boros atau tanpa keterbatasan. Kebutuhan yang dimaksud di sini mencakup kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang ia tanggung nafkahnya. Inilah pendapat mayoritas ulama. Ya, terus. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menerangkan, kecukupan yang dimaksud bukan hanya kecukupan individu, bahkan termasuk pula kecukupan orang yang ditanggung nafkahnya. Kebutuhan yang menjadi standar kecukupan bukan hanya makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian, bahkan termasuk pula kebutuhan biologis, yaitu menikah. Jika seseorang butuh menikah dan ia sudah tercukupi dalam hal makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi ia tidak memiliki sesuatu pun untuk dijadikan mahar, maka ia boleh diberi zakat untuk tujuan tersebut walaupun jumlahnya banyak. Begitu pula bagi seseorang penuntut ilmu, jika ia sudah cukup berada dalam hal makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian, tetapi sebagai penuntut ilmu ia membutuhkan berbagai buku, maka ia juga boleh diberi zakat untuk keperluan buku yang ia butuhkan. Ya, sini ya, kecukupan ini macam-macam. Ada kecukupan dalam kebutuhan biologis, dia belum menikah, maka ketika itu dia boleh dibantu untuk urusan dia menikah, walaupun dia punya kebutuhan yang lainnya. Namun ada kebutuhan untuk menikah dia tidak bisa penuhi,
Ya, dengan hartanya yang ada maka dia bisa dicukupi dengan zakat. Juga untuk penuntut ilmu misalnya, penuntut ilmu agama, dia butuh berbagai macam buku atau untuk kebutuhan lainnya terpenuhi, namun untuk kebutuhan misalnya untuk biaya dia sekolah, nah ini belum tercukupi, maka bisa dipenuhi dari zakat tadi. Nah ini namanya standar kecukupan. Terus, bolehkah memberi zakat kepada fakir miskin yang mampu mencari nafkah? ya terus. Jika fakir dan miskin mampu bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya, serta orang-orang yang ia tanggung atau memenuhi kebutuhannya secara sempurna, maka ia sama sekali tidak boleh mengambil zakat. Nah, jika fakir dan miskin mampu bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya, dan orang-orang yang ia tanggung itu secara sempurna dapat penuhi, maka ia sama sekali tidak boleh mengambil zakat. Ingat ya, dia sama sekali tidak boleh mengambil zakat. Alasannya karena Nabi SAW itu bersabda, la hadza fiyya li ghaniyin wala lidzi mirratin muktasibin. Coba lihat. Tidak ada satupun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan dan tidak pula bagi orang yang kuat untuk bekerja. Nah, tidak ada satupun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan dan tidak pula bagi orang yang kuat untuk bekerja. Ya. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, la tahillu shadaqah li ghaniyin wala lidzi mirratin sawiyin. tidak halal zakat bagi orang yang berkecukupan, tidak pula bagi orang yang kuat lagi fisiknya sempurna, artinya mampu untuk bekerja. Ya. Jadi, bolehkah memberikan zakat kepada fakir miskin yang mampu mencari nafkah? Di sini poinnya standarnya itu kebutuhannya itu tercukupi ataukah tidak, kebutuhan primernya ya. Kalau memang belum terpenuhi walaupun dia itu bekerja, maka tetap diberikan zakat. Terus, berapa kadar zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin? Jadi zakat yang orang itu berikan berapa? Jadi misalnya ada orang kaya punya zakat 100 juta. Ya, ada orang miskin di kampungnya ya ada 10. Ya, dia bisa bagi 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ataukah dia cari jumlah lebih banyak lagi, misalnya 100 juta dia bagi untuk 1000. Ya, dia bagi untuk 1000 orang. Apakah dengan banyak ataukah cukup dengan sedikit saja? Nah, di sini kita lihat standarnya dulu, besar zakat yang diberikan. Besar zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin adalah sebesar kebutuhan yang mencukupi kebutuhan mereka dan orang yang mereka tanggung dalam setahun. Tidak boleh ditambah lebih dari itu. Yang jadi patokan di sini adalah 1 tahun, karena umumnya zakat dikeluarkan setiap tahun. Alasan lainnya adalah bahwasanya Nabi SAW biasa menyimpan kebutuhan makanan keluarga beliau untuk setahun. Barangkali pula jumlah yang diberikan bisa mencapai ukuran nisab zakat. Terus jika fakir dan miskin memiliki harta yang mencukupi sebagian kebutuhannya, tetapi belum seluruhnya terpenuhi, ia bisa mendapat jatah zakat untuk memenuhi kebutuhan yang kurang dalam setahun. Nah, jika fakir dan miskin memiliki harta yang mencukupi sebagian kebutuhannya tetapi belum seluruhnya terpenuhi, ia bisa mendapatkan jatah zakat untuk memenuhi kebutuhannya yang kurang dalam setahun tadi. Jadi intinya dipenuhi kebutuhan dia dalam setahun. Jadi misalnya ini ada orang kaya ini punya zakat, dia bisa saja beri pada satu orang walaupun itu jumlahnya besar. Misalnya dia punya saudara lah, saudaranya tidak mampu, maka dia bisa beri zakatnya yang jumlahnya besar itu kepada saudaranya ini. Tidak masalah untuk itu. Terus sekarang golongan ketiga, amil zakat. Golongan ketiga, amil zakat. Amil zakat tidak disyaratkan termasuk miskin, karena amil zakat mendapat bagian zakat disebabkan pekerjaannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, la tahilu shadaqah li ghaniyin illa li khamsatin, li ghazin fi sabilillah aw li amirin 'alaiha aw li gharimin aw li rajulin ishtaraha bimalihi aw li rajulin kana lahu jarun miskin fatusaddiqa 'alal miskin fa ahdaha al miskin lil ghani. Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi 5 orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, ambil zakat. Nah, orang yang berperang jalan Allah 1, terus 2 ambil zakat, terus orang yang terlilit utang. Nah, yang ketiga orang yang terlilit utang, terus yang keempat seseorang yang membelinya dengan hartanya. Seseorang yang membelinya dengan hartanya 5.
atau orang yang memiliki tetangga yang miskin, atau orang yang memiliki tetangga yang miskin. 6. kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya. Nah, orang miskin tersebut, ada juga orang miskin diberi zakat, dia tetangga ini ya, dia berikan zakat ini kepada orang kaya. Artinya dia bagi-bagi gitu, dia buat makanan, dia bagi. Nah, orang kaya akhirnya dapat harta hasil zakat. Namun harta ini karena dari orang miskin, jadi bukan kita katakan orang kaya dapat bagian dari zakat, bukan. Namun karena ini orang miskin memberikan hadiah kepada orang kaya tadi. Terus ulama mazhab Syafi'iyah. Ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa imam atau penguasa akan memberikan upah yang jelas kepada amil zakat. Boleh jadi dilihat dari lamanya ia bekerja atau dilihat dari pekerjaan yang ia lakukan. Ya, ulama Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa imam atau penguasa memberikan upah. Jadi kepada amil zakat itu upah. Ya, sifatnya itu upah sebagaimana volume dia bekerja. Dia bekerja itu bagaimana? Nah, nanti zakat diberikan sesuai dengan porsi kerjanya tadi. Nah, kemudian sebentar dulu, siapakah amil zakat dan seterusnya. Kami minta izin sebentar dulu. Baiklah para pendengar dan para pemirsa, sekali lagi kami umumkan kepada para pendengar sekalian bahwasannya bagi siapa saja baik dari pendengar dan para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, bisa bertanya langsung di nomor 0812 281 85131. Sekali lagi bagi para pendengar dan para pemirsa, bagi para pendengar dan para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal di akhir sesi nanti setelah kajian ini, pembahasan ini selesai, bisa bertanya langsung kepada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal baik melalui WhatsApp ataupun telepon interaktif langsung. Namun kami utamakan yang telepon interaktif langsung sehingga bisa kami langsung mengangkatnya dan Anda bisa mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Dan sekali lagi bagi para pendengar sekalian, kami umumkan pula bahwasannya nanti pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, insya Allah akan ada kajian pula membahas kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Begitu juga di malam harinya ba'da tarwih sekitar pukul 20 sampai pukul 20.45 bisa mengikuti kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal membahas tuntas hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan di malam harinya insya Allah akan ada kuis berhadiah. Bagi para pendengar dan para pemirsa, ikuti kajian tersebut, manfaatkan waktu yang ada, kemudian ajukan pertanyaan bagi para pendengar dan para pemirsa yang belum paham terkait dengan agama kita, yaitu agama Islam yang tentunya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, bisa menghubungi nomor yang sama, yaitu di nomor 0812 281 85131. Dan bagi para pendengar dan para pemirsa yang mungkin ingin berdonasi kepada pesantren Darussolihin, bertanya-tanya terkait program pesantren Darussolihin, bisa menghubungi nomor 081 126 7791. Sekali lagi, bagi para pendengar dan para pemirsa yang mungkin ingin menyalurkan zakat, menyalurkan dana riba atau program-program yang lainnya kepada pesantren Darussolihin, bisa menyalurkan atau bisa bertanya langsung di nomor 081 126 7791. Kami ulangi, 081 126 7791. Itulah nomor yang bisa Anda hubungi jika ingin beratensi atau ingin ikut andil dalam program pesantren Darussolihin tentunya. Ya, insya Allah pesantren Darussolihin menerima berbagai program, berbagai dana yang insya Allah bermanfaat bagi umat atau bagi kaum muslimin tentunya. Baiklah para pendengar sekalian, sebentar lagi kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sudah sampai pada golongan ketiga, yaitu amil zakat. Dan siapakah amil zakat? Nantinya akan dibahas oleh Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal tentunya. Bisa baca lagi. Siapakah amil zakat? Sayyid Sabiq rahimahullah mengatakan, amil zakat adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat, dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat. Nah, amil zakat ini adalah orang yang diangkat oleh penguasa. Ingat ya, kalimatnya diangkat oleh penguasa atau dari wakil penguasa untuk bekerja
mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk juga amil zakat adalah yang bertugas jaga harta tersebut, harta zakat. Juga pengembala hewan ternak zakat, kan ada hewan ternak yang dizakati, yang jadi pengembala ini juga masuk amil zakat. Juga juru tulisnya yang bekerja di kantor amil zakat. Terus Abdil bin Yusuf Al-Azazi. Abdil bin Yusuf Al-Azazi berkata, yang dimaksud dengan amil zakat adalah para petugas yang dikirim oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Demikian pula termasuk amil zakat adalah orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang membagi dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka itulah yang berhak diberi zakat, meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya. Nah, meskipun mereka orang kaya, karena tugasnya seperti itu, mereka diupah dari zakat tadi. Terus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya, lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka, meski mereka sebenarnya adalah orang-orang kaya. Adapun orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat, sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikit pun karena status mereka hanya sebagai wakil. Akan tetapi, jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan, maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun, jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat, orang yang berzakat wajib memberi mereka upah dari hartanya yang lain, bukan dari zakat yang mereka tunaikan. nah, lihat ya kalimat dari Syekh Utsaimin ya. Jadi amil zakat itu diangkat oleh penguasa, itu diingat. Jadi bukan mengangkat dirinya sendiri jadi amil zakat. Terus mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja. Jadi kerjanya apa, diberikan zakat seperti itu. Adapun orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat. Nah, ini yang kita lihat pada panitia masjid ya. Yang ada di masjid ada panitia zakat, ini sebenarnya wakil. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikit pun karena status mereka itu sebagai wakil. Akan tapi jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, penuh amanat dan kesungguhan, maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun, jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat, dan orang yang berkewajiban zakat memberi mereka upah dari hartanya yang lain, bukan dari harta zakat, maka seperti itu boleh. Ya, jadi seperti itu dibolehkan. Nah, terus Ibnu Utsaimin menerangkan pula, Syekh Ibnu Utsaimin menerangkan pula, orang yang diberi zakat dan diminta untuk membagikan kepada yang berhak menerima tidak disebut amil. Bahkan statusnya hanyalah sebagai wakil atau orang yang diberi upah. Perbedaan antara amil dan wakil begitu jelas. Jika harta zakat itu rusak di tangan amil, maka si muzaki, orang yang menunaikan zakat, menjadi gugur kewajibannya. Jika harta zakat rusak di tangan wakil yang bertugas membagi zakat, bukan karena kecerobohannya, maka si muzaki belum gugur kewajibannya, sehingga dia tetap harus membayar zakat. nah itu perbedaan antara amil zakat dengan wakil, yang jadi wakil. Kalau harta zakat itu hilang rusak di tangan amil, maka muzaki tadi gugur kewajibannya. Namun jika harta itu rusak di tangan wakil, maka muzaki belum gugur kewajibannya. Gitu ya. Terus berdasarkan paparan di atas, Berdasarkan paparan di atas, jelaslah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya. Dengan demikian, panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid, serta orang-orang yang mengangkat dirinya sendiri sebagai amil, bukanlah amil zakat secara syar'i. Hal ini sesuai dengan istilah amil, karena yang disebut amil adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu. nah terus memiliki otoritas. Memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah sebuah keniscayaan bagi amil, karena amil memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Nah, ya, terus
Berapa besar zakat yang diberikan kepada amil? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, ia diberikan sebagaimana upah hasil kerja kerasnya. Sebagaimana dijelaskan tadi, upah hasil kerja kerasnya itulah ya dia dapat bagian zakat. Jadi bukan seperti penerapan sebagian amil zakat itu 1/8 dia dapat. 1/8. Ini dapat utuh, misalnya zakatnya ada 8 juta, amil zakat dapat 1 juta, bukan. Ya, namun dilihat dari porsi kerjanya. Porsi kerjanya itu seperti apa, dia bisa dapat bagian dari zakat tersebut. Terus golongan keempat. Golongan keempat, mu'alafatu qulubuhum, orang yang ingin dilembutkan hatinya. Bisa jadi golongan ini adalah muslim dan kafir. Contoh dari kalangan muslim. Yang pertama, orang yang lemah imannya, ia diberi zakat untuk menguatkan imannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, termasuk golongan mu'alafatu qulubuhum adalah orang yang diharapkan ketika diberikan zakat imannya akan semakin kuat. Orang yang diberi di sini adalah yang lemah imannya, seperti sering meremehkan sholat, lalai menunaikan zakat, lalai melaksanakan kewajiban haji dan puasa, serta semacamnya. Ya, ini bisa berarti diberikan kepada orang yang lalai sholat juga, yang meremehkan sholat. Dia termasuk orang yang lemah imannya, ya diberikan zakat untuk menguatkan imannya. Ya, bisa diberikan seperti orang-orang itu. Terus yang kedua, pemimpin di kaumnya lantas masuk Islam. Ia diberi zakat untuk mendorong orang kafir semisalnya agar tertarik pula untuk masuk Islam. Nah, jadi ada pemimpin di kaumnya, sebelumnya dia itu non-muslim, kemudian masuk Islam, ia diberikan zakat untuk mendorong orang kafir agar tertarik pula untuk masuk Islam. Ya, jadi boleh seperti itu. Terus yang contoh dari kalangan kafir. Yang pertama, orang kafir yang sedang tertarik pada Islam, ia diberi zakat supaya condong untuk masuk Islam. Nah, orang kafir yang sedang tertarik pada Islam, dia diberikan zakat supaya condong untuk masuk Islam. Terus, yang kedua, orang kafir yang ditakutkan akan bahayanya, ia diberikan zakat agar menahan dirinya supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Ya, orang kafir yang ditakutkan akan bahayanya, ia diberikan zakat supaya tidak mengganggu kaum muslimin lagi. Terus oleh sebab itu, orang yang sudah lama masuk Islam dan sudah bagus keislamannya tidak tepat diberikan zakat karena ia bukan lagi orang yang mu'alafatu qulubuhum. Nah, ada yang mu'alaf sudah 20 tahun. Maka dia tidak dapat zakat lagi karena dia termasuk orang-orang yang sudah kuat imannya. Nah, sekarang golongan kelima untuk pembebasan budak. Golongan kelima, pembebasan budak. Pembebasan budak yang termasuk di sini adalah yang pertama, pembebasan budak mukatab, yaitu budak yang berjanji pada tuannya untuk memerdekakan dirinya dengan syarat melunasi pembayaran tertentu. Yang kedua, pembebasan budak muslim. Dan yang ketiga, pembebasan tawanan muslim yang berada di tangan orang kafir. Nah, lihat ya, ada pembebasan budak mukatab yang berjanji pada tuannya untuk merdeka dengan biaya tertentu. Yang kedua, pembebasan budak muslim. Yang ketiga, pembebasan tawanan muslim yang berada di tangan orang kafir. Terus contoh penyaluran zakat. Contoh penyaluran zakat untuk pembebasan budak mukatab. Ada seorang budak yang berjanji kepada tuannya untuk merdeka dengan bayaran 10.000 rial. 6 bulan pertama, ia berjanji membayar 5.000 rial. Dan 6 bulan berikutnya, ia membayar 5.000 rial. Ketika itu, ia diberi zakat masing-masing 5.000 rial untuk tahap pertama dan 5.000 rial tahap kedua. Ya, akhirnya di situ yang mesti dilunasi 10.000 rial bisa lunas. Terus untuk pembebasan? Untuk pembebasan budak mukatab, boleh saja zakat diserahkan pada si budak lalu ia melunasi utangnya pada tuannya. Ya. Boleh pula zakat tersebut diserahkan langsung pada tuannya. Alasannya, dalam ayat digunakan kata fi yang berarti untuk pembebasan budak dan tidak mesti langsung diserahkan kepada budaknya. Beda halnya dengan fakir dan miskin. Kalau fakir dan miskin serahkan pada orangnya. Kalau budak bisa pada tuannya yang tadi dijanjikan agar melunasi uang tertentu maka dia merdeka, maka boleh untuk zakat mal di sini ditunaikan pada majikannya. Terus golongan keenam. Golongan keenam, orang yang terlilit utang. Yang termasuk dalam golongan ini adalah pertama, orang yang terlilit utang demi kemaslahatan dirinya. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, yang berutang adalah seorang muslim. Yang kedua, bukan termasuk ahlul bait, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang ketiga, bukan orang yang bersengaja berutang untuk mendapatkan zakat. Yang keempat, orang yang berutang bukan dalam rangka maksiat, seperti untuk minum minuman keras, berjudi, atau berzina, kecuali jika ia bertaubat. Lihat ya, di sini ada satu muslim, dua bukan ahlul bait, karena ahlul bait tidak boleh menerima zakat. Kemudian ahlul bait itu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak boleh menerima zakat. Yang ketiga, bukan orang yang bersengaja berutang untuk mendapatkan zakat. Jadi bukan orang yang bersengaja berutang. Jadi bukan dia beli aset sehingga utangnya itu ada, terus akhirnya suatu saat dia terlilit, maka ya dia masih bisa jual asetnya ketika itu. Dia bukan termasuk gharim di sini. Juga bukan utangnya itu dalam rangka maksiat. Yang kelima, utang tersebut mesti segera dilunasi, bukan utang yang masih tertunda untuk dilunasi beberapa tahun lagi. Jika utang tersebut mesti dilunasi pada tahun itu juga, berarti ia berhak diberi zakat. ya, terus yang ini utangnya yang jatuh tempo berarti ya. Terus yang keenam, Bukan orang yang masih memiliki harta simpanan untuk melunasi utangnya. bukan orang yang masih memiliki harta simpanan untuk melunasi utangnya. Terus yang kedua, Orang yang terlilit utang untuk memperbaiki hubungan orang lain. Artinya, ia berutang bukan untuk kepentingan dirinya. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. innal mas'alata la tahilu illa li salasatin rajulin tahammala bihamalatin baina qaumin fasa'ala fiha hatta yu'addiha summa yumsik. Sesungguhnya minta-minta atau mengemis itu tidak halal, kecuali bagi 3 orang. Laki-laki yang mempunyai tanggungan bagi kaumnya, lalu ia meminta-minta hingga ia dapat menyelesaikan tanggungannya. Setelah itu ia berhenti untuk meminta-minta. Ya, terus. Ketiga, orang yang berutang karena sebab dhamin, penanggung jaminan utang orang lain. Namun disyaratkan bahwa orang yang menjamin utang dan yang dijamin utangnya sama-sama orang yang sulit dalam melunasi utang. Dia itu jadi penjamin utang orang lain. Terus contoh. Contoh penyaluran zakat pada orang yang berutang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, sekarang sudah masuk contoh ya. 3 tadi sudah selesai. Ya, sekarang contohnya. Jadi ada utang yang karena diri sendiri, ada utang karena orang lain, ada utang karena dia jadi penjamin. Nah, sekarang lihat contoh penyaluran zakat pada orang yang berutang. Jika seseorang memiliki utang 10.000 rial, gaji bulanannya sebesar 2.000 rial dan kebutuhannya dalam sebulan juga 2.000 rial. Apakah orang seperti ini diberikan zakat? Iya, karena pada saat ini dia termasuk orang yang butuh karena terlilit utang. Dia diberikan zakat bukan untuk memenuhi kebutuhan bulanannya, karena gajinya sudah mencukupi. Tetapi ia diberikan zakat untuk melunasi utangnya, karena dari sisi ini ia dianggap fakir. Nah, lihat ya, karena dari sisi ini dia dianggap fakir. Maka gajinya tadi cuma 2.000 real, kebutuhannya juga 2.000 real, tapi masih punya utang 10.000 real yang jatuh tempo saat itu. Maka bisa dibayarkan dari zakat. Nah, sisa golongan ke-7 dan golongan ke-8 serta nanti zakat untuk kerabat, insyaallah kita akan bahas di pertemuan ya besok lusa. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, silahkan kirim ke 0812-281-85131. Semoga. Bismillah, Ustadz. Apakah kita boleh memberikan THR ke guru atau pengajar? Apakah zakat mal boleh diberikan ke guru atau pengajar pula? Ya, ingat ya, ketentuannya sudah jelas tadi ya. Ada fakir, ada miskin, ada dari 8 golongan. Kalau pengajar tadi tidak masuk di 8 golongan, tidak boleh diberi zakat. Zakat sudah ada peruntukannya sendiri. Cukup kasih sodako saja untuk itu. Afwan Ustadz, di luar tema. Saya setiap sholat selalu mengulang wudhu hingga berkali-kali. Bahkan setiap sholat pun sering menahan agar tidak lepas wudhu. Ya. Apa penyebabnya Ustadz? Apakah ada jin yang mengganggu sehingga perlu ruqyah? Sebenarnya itu banyak was-was, itu penyakit saja. Dan perlu diperbaiki was-was ini, tidak perlu berlebihan seperti itu. Terus. Apakah was-was mimpi basah atau enggak dan tidak ada cairan yang keluar, apakah diwajibkan mandi? Apakah was-was? Apakah was-was mimpi basah atau enggak dan tidak ada cairan yang keluar, apakah diwajibkan mandi? Harus dengan yakin ya. Al-ma'u minal ma'. Mandi itu ada karena adanya mani yang keluar. Kalau tidak yakin maka tidak perlu mandi wajib di situ. Wallahu a'lam. Ya, terus.
Penghasilan kami suami istri kurang lebih 10 juta per bulan. Kami tinggal di Kalimantan Tengah. Untuk biaya hidup dan kirim ortu dan mertua kami nggak punya tabungan. Kami keluarkan zakat 2,5% setiap bulan. Benarkah yang demikian, Ustadz? Tidak benar. 2,5% tiap bulan tidak benar. Karena zakat tuh dilihat ada syarat-syarat. Di luar dari kebutuhan pokok itu zakat ada, dan dikeluarkan dari simpanan, bukan gaji yang baru keluar. Gaji yang baru keluar, seperti tadi contoh, ada orang punya gaji 2.000 real, kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin tadi, utangnya juga misalnya ada 2.000 real, ya, maka habis nih 2.000 ini, ngapain ada sisa? Pakai kebutuhan pokok dulu. Maka penerapan zakat tiap bulan dengan istilah zakat profesi nggak tepat. Dan di samping itu juga orang-orang kaya itu cuma menganggapnya zakat itu dari, ya, cuma menganggap zakat itu dari gaji saja. Padahal dia punya simpanan yang begitu banyak, lebih daripada gajinya. Jadi bisa diperbaiki itu simpanan yang nanti ditinggal 1 tahun gitu. Baik, silakan, ada yang telepon. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana? Dengan Effendi di Ambon. Iya, silakan. Ustaz, Bagaimana? Ana mau tanya nih, apakah bisa digabungkan antara zakat emas dan zakat uang? Baiknya sendiri-sendiri. Oh ya, misalnya kan sekarang di sini sebagian orang memahami dijumlahkan emas dan uang totalnya berapa baru dikeluarkan zakatnya. Kalau memang waktu pembayarannya sama sih nggak masalah ya. Kalau pembayarannya sama, tetapi baiknya itu nanti dihitung emas. Kalau emasnya sudah mencapai 85 gram baru kena. Uang nanti di atas nisab perak sekitar 5 juta baru kena lagi. Kalau emasnya misalnya tidak sampai 85 gram, nggak usah dimasukin ke uang gitu. Ayo, Pak, baik, Ustaz. Yang kedua, masalah zakat fitrah. Di sini kan ada amil zakat yang dipercayakan oleh pemerintah, ya, pemerintah nomor ini Kabupaten Lombok Tengah. Iya. Dan Kementerian Agama. Tapi mereka nggak paham dalam masalah pembagiannya, penyalurannya. Mereka bahkan menyalurkan kepada anak yatim. Itu kan nggak masuk dalam anak, ya? Iya, tapi dia bisa masuk dalam fakir miskin, anak yatim. Bisa saja. Sebagian anak yatim yang mungkin mampu mereka tetap kasih aja gitu. Anak yatim yang mampu tidak. Harusnya kepada fakir miskin saja. Jadi dalam hal ini bisa saya mungkin sebagiannya kalau saya punya saya salurkan sendiri. Bisa. Atau tetap disalurkan ke masjid aja, Ustaz, gitu. Bisa salurkan sendiri juga. Oh, baik. Ya, syukur, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baca lagi lihat WA, silakan. Ya. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya tentang golongan orang yang tidak boleh menerima zakat. Salah satunya ada di setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat. Sedangkan pertanyaannya, Ana punya simbah kakung. Posisinya simbah ini tinggal satu rumah dengan Ana, akan tetapi beda kakak. Dan beliau jadi kepala keluarga, sedangkan simbah Ana itu satu keluarga sama anaknya yang janda. Iya. Dan anaknya itu bekerja di Jogja, jarang sekali pulang. Iya. Lalu bagaimana Ustadz hukumnya jika simbah Ana menerima zakat, apakah boleh? Menerima zakat dari siapa? Kurang tahu Ustadz. Coba diulang-ulang. Ana ingin bertanya tentang golongan orang yang tidak boleh menerima zakat. Salah satunya ada setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Sedangkan pertanyaannya, Ana punya simbah kakung. Posisinya simbah ini tinggal satu rumah dengan Ana, akan tetapi beda kakak. Dan beliau jadi kepala keluarga, sedangkan simbah Ana itu satu keluarga sama anaknya yang janda. Dan anaknya itu bekerja di Jogja, jarang sekali pulang. Lalu bagaimana Ustadz hukumnya jika simbah Ana menerima zakat, apakah boleh? Boleh saja kalau bukan dari keluarganya yang kasih, dari satu rumah, dari orang luar, boleh saja sah-sah saja menerima zakat, tidak masalah. Terus, apakah aset rumah dan tanah harus dikeluarkan zakatnya? Tidak.
aset yang cuma ditinggal saja, kita tetap di situ, tidak kena zakat. Terus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bu siapa di mana? Bu Marta di Jakarta. Dengan? Marta Jakarta. Iya, silakan. Iya, aku Ustaz mau bertanya. Iya, silakan. Ya jadi gini Ustaz, biasanya kan saya kalau pertama saya mau nanya, suami saya kan usahanya dagang, tapi saya sebagai istrinya juga bekerja gitu. Nah, kebetulan sejak COVID ini suami saya tidak berusaha lagi gitu. Iya. Nah itu tetap mengeluarkan zakat atau gimana itu Ustaz? Dari sisi nisab terpenuhi enggak? Iya, sudah terpenuhi. Biasanya bayar zakat kapan? Biasanya Idul Fitri ini. Nah, berarti keluarkan. Tetap keluarkan ya Ustaz? Iya. Nah, lalu untuk masalah golongan yang menerima zakat, biasanya kan kita salurkan kepada saudara-saudara, terus termasuk teman-teman kantor misalnya gitu. Nah, itu apakah mereka sebenarnya tidak berhak gitu? Karena menurut penjelasan Ustaz tadi kan mereka masih bisa mencari gitu. Padahal kalau dari segi kalau kita lihat dari gajinya gitu kan juga sangat kalau dari gajinya tidak juga pasti tidak memenuhi kebutuhan dan tidak cukup gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Jadi tadi itu teman atau siapa, Bu? Iya, ada teman dan ada saudara. Ada saudara misalnya kakak atau kakak misalnya kakak atau adik gitu kan, ada kakak ipar atau adik ipar. Tapi mereka sebenarnya masih ada usaha gitu. Itu sebenarnya benar atau tidak seperti itu Ustaz? Tapi kebutuhan pokok mereka terpenuhi tidak? Ya kita kurang tahu juga ya kan, kita nggak bertanya juga ini juga yang ada juga yang tidak. Kalau misalnya dilihat dari gajinya, misalnya kayak gaji OB, gaji satpam gitu, kalau lihat dari gajinya sih kayaknya tidak terpenuhi Ustaz gitu. Misalnya Ya gajinya sudah. cuma 1,5 juta. Iya, gitu. ya sudah bisa diberikan. Apalagi mungkin standar. Oh, iya, Ustaz. Iya, standar di Jakarta biayanya tinggi dan dia cuma dapat gaji segitu. Iya. makanya Jadi sama standarnya, ini kan iya. Itu cuman karena penjelasan Ustaz tadi katanya kalau sama masih berusaha berarti tidak berhak gitu. Makanya saya ragu juga gitu untuk mengeluarkannya gitu. Jadi standarnya bukan punya pekerjaan, Bu. Ada yang punya pekerjaan namun belum cukup juga kebutuhan pokoknya karena mungkin dia terlilit utang gitu ya. Kebutuhannya banyak, anaknya 5, terus semuanya butuh uang sekolah begitu. Kan beda-beda kebutuhan tiap orang walaupun dia punya gaji. Misalnya orang punya gaji 20 juta, tapi utangnya besar sekali dan dia mesti bayar tiap bulannya misalnya 15 juta. Kebutuhan tiap bulan harusnya 10 juta, sisa 5 juta tadi. Ya. Karena kesalahan dia banyak kredit, jadi utangnya banyak. Maka ketika keadaannya memang tidak bisa terpenuhi kebutuhan pokok, dikasih zakat dalam hal ini. Walaupun awalnya gajinya besar. Iya. Berarti boleh ya Ustaz ya? Iya, boleh. Nah, mengenai pembagiannya tadi kan ya kayak teman-teman itu kan dan saudara kan banyak gitu kan, karena sebenarnya sih zakat kita juga nggak tahu banyak sih Ustaz, paling berapa ini gitu. Itu boleh kita bagi ya sedikit-sedikit gitu, apa harus kita benar-benar kita pilih gitu dengan jumlah yang besar atau gimana Ustaz? Untuk zakat mal apa zakat fitrah, Bu? Zakat mal. Jadi ibu mau bagi ke? Ya biasanya sih saya bagi-bagi misalnya kayak ke teman-teman kantor tadi atau yang ke saudara-saudara ipar tadi ya saya bagi-bagi gitu. Tadi kalau kita jelaskan, kalau ada misalnya ibu punya kerabat ya, ibu beri kepada kerabat ini mencukupi kebutuhan dia itu setahun, akhirnya dia jadi cukup kebutuhannya, dia nggak susah-susah lagi, itu lebih bagus daripada ibu punya satu zakat tapi ibu bagi ke banyak orang. Misalnya ini, ibu tahu ini punya saudara miskin. Ibu punya zakat 10 juta. Besar zakat yang harus dikeluarkan 10 juta. Ibu kasih ke dia untuk kebutuhan dia selama 1 tahun, ya. Itu lebih berharga dibandingkan 10 juta ini ibu bagi ke 100 orang. Iya, karena ibu makmurkan langsung dia nggak ini. Kalau ibu kasih 10 juta ke 100 orang, orang yang dikasih juga itu belum tentu kebutuhan pokoknya terpenuhi. Iya kan? Ibu sudah mengentaskan kemiskinan satu orang, biar yang lain yang susah ada lagi yang atasi. Apalagi ibu pentingkan saudara sendiri.
Iya. Paham ya? Baik, iya. Ya. Ya. Jazakallahu khairan. Iya, ya Bu. Ya, baca lagi. Penuhi. Apakah boleh bayar zakat fitrah langsung ke saudara? Zakat fitrah langsung dibayarkan pada saudara boleh. Ya, nanti kita akan bahas insya Allah di pertemuan besok. Zakat fitrah untuk kerabat. Ya, terus. Saya memiliki saudara laki-laki Ya. yang bekerja dengan gaji sangat kecil dan harus menanggung istri dan 2 anak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia mendapat bantuan dari orang tua saya. Ya. Kondisinya juga dia memiliki hutang yang belum bisa terbayar. Ya. Apakah bisa saya memberi zakat ke dia? Bisa. Nanti kasih zakat ke dia tidak masalah. Ya, terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Halo. iya, dengan siapa di mana ini, Bu? Dengan Erna di Bekasi, Mas. Iya, silakan Bu Erna. Iya. Langsung sama Ustaz ini. Iya, Bu. Volume siarannya dikecilin dulu, Bu. Iya, baik. Ya, terima kasih Ustaz. Mau bertanya Ustaz, untuk zakat emas putih, apakah itu perlu dizakati enggak Ustaz? Itu ada kandungan emasnya kan? Ada kandungan emasnya, tapi setahu saya itu dicampur dengan nikel katanya ya. Berarti yang kalau bisa diperkirakan emasnya itu berapa persen, maka nanti kena zakat kalau di atas 85 gram totalnya semua yang perhiasan yang dimiliki. Karena kan campur ya, ada yang saya ada punya emas putih juga, ada yang punya emas biasa, perhiasan emas kuning juga biasa gitu. Cuma memang tidak bisa dipisahkan ya Ustaz, tidak mengerti apa kadar emasnya berapa dalam emas putih itu, apa langsung saja gitu ya dianggap. Iya, dianggap saja. Lebih banyak ya Ustaz. Iya. Oke. Berarti tetap dizakati ya Ustaz. Iya. Iya, baik. Ada yang keduanya Ustaz, kalau untuk perhiasan emas, tapi kan perhiasan emas itu ada yang saya pakai sehari-hari gitu ya, sama saya memakai kalung atau cincin satu buah dan itu dipakai sehari-hari. Itu juga termasuk yang dizakati Ustaz, atau yang disimpan saja? Iya, kalau dimaksud zakat perhiasan termasuk yang dipakai maupun yang disimpan. Oke. Satu lagi Ustaz, kalau kita berzakat kepada asisten rumah tangga yang bekerja di rumah, itu apakah dibolehkan? Karena kita tahu gaji yang kita berikan kepada beliau belum mencukupi kebutuhan kehidupannya sehari-hari begitu. Dibolehkan. Boleh ya? Iya, zakat mal ibu boleh dikasih ke dia. Oh ya, baik. Satu lagi masih ada. Kalau untuk berzakat kepada kakak kandung yang saya tahu sedang terlilit hutang, walaupun hutangnya ini memang cukup besar dan setelah tahun lalu pun saya sempat memberikan zakatnya kepada beliau, tapi sampai sekarang pun hutangnya masih tetap ada. Apakah tahun sekarang boleh saya berikan lagi? Maksudnya, jadi yang saya berikan zakat yang saya berikan kepada ini juga belum mencukupi untuk menutup hutang-hutang beliau. Itu bagaimana Ustaz, boleh tidak kepada kakak kandung sendiri? Boleh saja, kan ibu nggak nanggung nafkah dia secara langsung. Tidak. Iya, maka ibu boleh kasih zakat ke dia. Oke, baik. Satu lagi Ustaz, tapi agak di luar tema, ini tentang pembelian gorong Ustaz. Jadi saya itu bersama suami ada membeli suatu kapling di suatu daerah. Kemudian kami telah membayar lunas kapling tersebut, tapi pada saat pembelian kapling tersebut lahannya itu belum jelas, maksudnya belum jelas itu masih belum dibuka gitu, masih berupa kebun-kebun dan masih ada berupa hutan-hutan gitu. Tapi karena atas kepercayaan, kami percaya pada pengembang tersebut bahwa kapling yang mereka janjikan itu akan tersedia, maka kami membayarkannya lunas. Nah, setelah lunas, setelah ditunggu setahun dan setelah 2 tahun, kami tanyakan kembali di mana kapling kami ini sebenarnya. Mereka tidak bisa menunjukkan karena jadi apa yang mereka jual, tanah kapling yang mereka jual ke kami itu ternyata belum clear. Belum clear itu maksudnya belum murni milik mereka, tapi sudah mereka jual kepada kami. Jadi masih milik penduduk sekitar. Mereka sudah berencana akan dibeli. Kemudian
tapi mereka belum memastikan itu milik mereka, tapi mereka sudah jual kepada kami. Sementara pas waktunya kami meminta pertanggungjawab, tanah-tanah tersebut masih bermasalah dengan pemilik awalnya. Nah itu bagaimana ya Ustaz? Berarti kan sudah boror ya, sementara kami tidak tahu gitu Ustaz. Kami ingin membatalkan, kami ingin meminta uang kami kembali, tapi ternyata mereka sudah tidak mempunyai dana, dan sampai sekarang masalahnya itu masih menggantung. Kami tetap menuntut uang kami untuk dikembalikan, karena menurut kami bahwa transaksi ini boror gitu, batil. Jadi kami ingin di cancel saja begitu. Itu bagaimana ya Ustaz? Iya Bu, dituntut saja nggak masalah, dan di cancel seperti itu tidak masalah. Mereka ya saya sih nilainya ini tindak penipuan. Iya ya. Iya. Nah, mereka juga menawarkan begini Ustaz, kalau mau bagaimana begini saja Bu. Jadi misalnya saya akadnya membeli tanahnya di suatu daerah A, di kota A. Tapi mereka menawarkan bagaimana kalau kami ganti dengan tanah yang nilainya sama, tapi di kota B, yang kotanya menurut kami jauh dari tempat kami tinggal, dan kami tidak sama sekali tidak tertarik, dan kami tetap menolak karena menurut kami akad awalnya kami membeli tanah itu di kota A, jadi kami tidak mau diganti di kota B walaupun mungkin nilainya sama. Apakah itu betul ya Ustaz? Iya Bu, nuntut saja. Oke. Karena Jadi, itu hak ibu. harus dituntut uangnya yang kembali ya Ustaz? Iya. Ya, baik. Biar sekalian memberikan pelajaran begitu. Nggak mudah-mudahan untuk janji-janjikan orang seperti ini. Ya ini masalahnya mereka sudah angkat tangan, mereka sudah mengakui tidak mempunyai uang untuk mengembalikan dana kami, tapi tetap kami, jadi mereka mau menggantinya dengan tanah di daerah lain, tapi kami tetap, karena kami tidak mau melanjutkan akad yang boror ini, kami tetap menuntut uang kami kembali gitu, walaupun mereka kredit ya mungkin mereka tidak bisa ganti di dunia, tapi tetap kami walaupun kami tidak dapat di dunia, mungkin ya Allah akan kasih kami nanti itu jadi tabungan kami di akhirat. Iya, mudah-mudahan Bu. Iya, penting banyak-banyak bersabar untuk itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi Ustaz. Jadi, Terima kasih atas jazakallah. iya Bu. Iya, silakan. Saya ada saudara dengan golongan miskin, tapi dia tinggal di luar kota. Apa bisa zakat kita dalam bentuk uang dan ditransfer melalui bank ke orang tersebut? Zakat apa itu? Saya ada seorang dengan golongan miskin, saudara maksudnya, tapi dia tinggal di luar kota Ustadz. Apa bisa zakat kita dalam bentuk uang dan ditransfer melalui bank ke orang tersebut? Boleh seperti itu, karena uang kan. Kalau zakat fitrah yang diinginkan beras, maka harus tersampaikan dalam bentuk beras. Baik. Terus Pak Ustadz, kalau anak yatim piatu tapi sepeninggalan orang tuanya mencukupi, apa itu bisa dapat zakat? Dan orang jompo yang dipenuhi kebutuhannya oleh anaknya, diulang. Ustadz, kalau anak yatim piatu tapi sepeninggalan orang tuanya mencukupi, itu tadi yang ditanyakan ya. Terus apa bisa dapat zakat? Nah, kalau sudah mencukupi berarti dia tidak masuk golongan fakir miskin. Anak yatim yang sudah berkecukupan karena ada harta warisnya banyak, maka tidak dikasih zakat lagi. Yang diurus adalah anak yatim yang masih golongan fakir dan miskin. Terus Kemudian orang jompo yang dipenuhi kebutuhannya oleh anaknya, apakah itu boleh dapat zakat juga? diulang. Orang jompo. Jompo. Yang dipenuhi kebutuhannya oleh anaknya, apakah itu boleh dapat zakat juga? Kalau orang jompo ini sudah tercukupi berarti tidak dapat zakat. Terus Apakah mewakafkan tanah untuk kuburan umum termasuk amal jariah, Ustaz? mewakafkan tanah untuk kuburan umum, ya termasuk amal jariah itu untuk sebagaimana keutamaan menguburkan dan menyediakan tempat bagi yang meninggal tadi, ya dapat pahala amal jariah nanti. Itu masuk hadis tentang amal jariah, tentang kubur untuk orang yang telah meninggal dunia. Terus Izin bertanya, topik yang kemarin Ustadz, tentang judi. Bila bermain badminton, nanti yang kalah bayari sewa lapangan atau mentraktir makan yang menang, apakah dibolehkan? Itu secara permainan boleh, namun tidak boleh dapat hadiah. Kalau kata Ustadz Irwandi ya, secara permainan boleh, main badminton biasa saja boleh, namun kalau dapat hadiah tidak boleh.
Terus. Izin bertanya, apakah penyerahan zakat fitrah ada doanya Ustaz? Apa? Apakah penyerahan zakat fitrah Tidak ada. doanya? Cukup ijab qabul biasa, penyerahan saja dengan niat sudah cukup. Terus. Maaf, di luar tema Ustaz. Ya. Bagaimana orang yang meninggal dalam kondisi koma, sedangkan untuk mengucapkan kalimat tauhid pun tidak mampu? Apakah yang menghadiri orang yang hendak meninggal tersebut tetap dibisikkan kalimat tauhid di telinganya? Ya, sebisa mungkin tetap dibisikkan kalimat la ilaha illallah. Terus. Bolehkah harta zakat dikelola oleh negara untuk menanggulangi wabah COVID salah satunya? Diulang. Bolehkah harta zakat dikelola oleh negara untuk menanggulangi wabah COVID salah satunya? Karena harus diserahkan pada fakir miskin secara langsung ya. Karena itu masih dana yang sifatnya ada untuk orang kaya, ada untuk kepentingan yang lainnya. Dia tidak masuk dalam golongan fakir, miskin, nggak juga fisabilillah. Saya pernah tanya ini ke Ustadz Arifin Badri, boleh nggak zakat itu dikasih untuk APD? Jawab beliau, itu tidak masuk pada fakir, tidak masuk pada miskin, tidak masuk pada fisabilillah. Terus. Bolehkah harta zakat diberikan kepada non-muslim yang tidak mampu? Harta zakat diberikan pada non-muslim yang tidak mampu. Asalnya tidak boleh kecuali kalau untuk menarik dia dalam Islam. Tadi seperti di mu'alafatul qulubum yang kita bahas. Terus. Berapa lama batasan waktu harta zakat harus disalurkan segera Ustaz? Ya sebisa mungkin segera gitu ya untuk disalurkan. Terus. Izin bertanya, bolehkah zakat fitrah disalurkan sebelum tanggal 1 Syawal, misalnya dalam masa pandemi ini? Boleh. Kalau mazhab Syafi'i sejak dari awal Ramadan sudah boleh disalurkan. Terus. Bolehkah saya menyalurkan sendiri zakat fitrah saya kepada yang berhak menerimanya karena pengurus masjid nggak paham dalam penyalurannya? Misal mereka membagikan kepada anak yatim, padahal anak yatim kan berhak Yang jelas bisa salurkan sendiri. Kalau lewat panitia juga boleh. Namun harus dilihat panitia ini aman atau tidak, sampaikan kepada 8 golongan. Ya, terus. Ana Furqon dari Palembang, Ya. bolehkah zakat mal disalurkan ke mertua yang secara penghasilan tidak mencukupi kebutuhannya? Mertua yang tidak, baiknya tidak dari ini ya, dari zakat ya, bisa kasih nafkah saja gitu. Zakat bisa ke yang lainnya yang di luar dari keluarga, itu lebih bagus. Terus. Apakah aset rumah dan tanah harus dikeluarkan zakatnya Ustaz? Tidak, aset rumah dan tanah karena cuma ditempati saja. Sebenarnya kita sudah bahas kalau zakat itu harus berkembang. Harta berkembang ini tidak berkembang ya, dan tidak untuk kepentingan pribadi, namun dia dikembangkan untuk bisnis, untuk usaha. Nah itu baru ada zakat. Terus. Bagaimana hukumnya usaha cetak photobook atau album foto? Khusus album foto saja, bukan foto untuk dipajang di dinding. Masalahnya nanti cuma pada objek yang nanti dalam album tersebut. Ada nggak yang buka-buka aurat, yang bertampilan tabaruj, berhias diri untuk wanita? Nah itu yang perlu waspada. Terus. Izin bertanya Ustadz, orang sepuh muslim masih punya keluarga, anak-anak dan cucu, namun sudah tidak punya penghasilan, apakah masuk dalam golongan penerima zakat? Coba diulang. Orang sepuh muslim masih punya keluarga, keluarganya anak-anak dan cucu. Nah itu mencukupi enggak itu? Terus. Namun tidak punya penghasilan, apakah masuk dalam golongan penerima zakat? Ya kalau memang anak cucunya tidak tanggung, dia bisa dapati zakat. Satu lagi terakhir. Kemudian janda atau duda juga sudah tidak berpenghasilan, punya anak-anak dan cucu, apakah termasuk dalam golongan penerima zakat? Iya. Apalagi tidak ada yang mencukupi dia, termasuk boleh dapat zakat. Baik, itu saja untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan penuh manfaat dan bawa kebaikan bagi kita semuanya. InsyaAllah besok masih ada pembahasan kita tentang harta muamalah kontemporer. Kita masih bahas tentang goror. Baik goror, yaitu yang ada unsur ketidakjelasan. Dan siapkan pertanyaan juga terkait dengan masalah apapun bisa disampaikan untuk besok pagi. Begitu juga malam ini ada kajian untuk remaja. Ya, kajian untuk remaja bisa diikuti jam 8 malam sampai selesai. Siangnya nanti kita tidak bahas Samail Muhammadiyah. Ini sekitar jam 1:30 kita bahas masalah fikih hari raya, seputar fikih hari raya di saat
COVID Corona seperti saat ini. Baik, demikian kita cukupkan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.